Hai Sobat IndiHome, hari ini kita akan membahas, nih ada hintnya sedikit dan baju saya sedikit nih, bunga-bunga dan hal-hal yang wangi-wangi tentang Flowers 101, bukan one on one ya. Kalau one on one itu kalau performansi kamu kurang bagus, kamu akan dipanggil atasan, itu namanya one on one. Ini Flowers 101, kita akan tahu detail-detail tentang bunga dan gimana cara nyimpennya. Bersama siapa? Bersama Bu Maya Cingjeng. Halo semuanya. Nih saya jadi ikutan agak Berbunga-bunga. cakep ya. Karena ketutupan Bu, maksudnya Ketolong gitu. sama bunga. Betul, ketolong sama bunga dan matching juga sama baju nih. Maya sekarang kita mau ngomongin tentang Flowers 101. Jadi kita mau nanya-nanya nih Bu. Nah, kalau pertanyaan pertama nih paling mainstream lah Bu ya. Bunga paling best seller sebagai florist. Kalau umumnya ya di Indonesia, mayoritas orang karena mereka lebih mengenal mawar dan lili. Jadi biasanya mereka tuh suka request setiap di rangkaian tuh ada mawar dan ada lilinya. Betul. Jadi itu rasanya itulah yang bisa Harus dibilang wajib bunga ya, Bu, mainstreamnya lah ya. Tapi kalau warna gitu ada Bu? Misalnya Enggak. bunga mawar tuh yang paling hits tuh warna merah gitu. Biasanya tergantung nih, kalau kantor-kantor lebih suka warna yang sifatnya lebih bold, lebih gelap. Bold. Tapi kalau yang personal buyer lebih suka sekarang ini lebih ke warna soft. Soft putih gitu Warna makanya, Bu, ya? putih, pink, peach, seperti itulah, dusty pink gitu-gitu, ungu, muda, seperti itu Mbak. Nah kalau misalnya bunga itu ada maknanya gitu nggak? Biasanya ada kan misalnya orang Bu, saya lagi jatuh cinta, saya mau dibikinin bunga apa gitu, ada nggak, Bu? Sebenarnya ada, cuman orang nggak Kayak terlalu gitu? aware juga Oh, sih, juga. nggak Yang terlalu. penting cakep aja. Yang penting hasil rangkaian cakep. Biasa mereka suka kasih preferensi tema warna. Jadi bukan menanyakan makna tertentu. Biasa tuh kebanyakan pertanyaannya, Mbak, aku mau tema rangkaiannya warna ini. Oh, mau dicariin bunga yang cocok. Iya, gitu. biasanya sih tinggal nanti kita yang mix and match kan aja. Gitu. Tapi biasanya klien tuh lebih ke pasrah ya Bu? Enggak Atau semua ada sih. juga yang cerewet gitu, Oh, Bu? ada Oh, juga. Ada juga yang detail, bukan Oh, cerewet detail. ya, detail. Mungkin karena mereka memang pengen memberikan special treatment buat orang sih yang menerima kan. Jadi biasanya sih mereka ada minta, tapi yang paling sering sih ditanyain berapa duit. Oh, berapa gitu. duit bener? Berapa duit Itu Mbak? saya juga seringnya tanya gitu sih Bu, takut udah dibikinin bagus terus saya nggak bisa bayar. Itu dia Iya. perkaranya. Jadi kebanyakan kalau saya ada klien yang nanya, biasa saya tanya occasionnya untuk apa, Oke. terus budget mereka berapa. Oke. Berarti Karena- disesuaikan langsung ya Bu? Iya, Oh. karena bunga itu range-nya lebar banget ya. Oke. Jadi mau harga yang berbudget kah atau yang sangat premium sekalipun juga bisa kita provide gitu ya. Betul. Tetapi Wow, flip-flop. ya itu tadi, tapi kan kembali lagi kemampuan bayarnya Betul. mau di angka berapakah gitu. Nah, kalau udah dikasih bunga nih Bu, biasanya masalah utama kita itu adalah bagaimana cara menyimpan agar tetap cakep gitu. Bagaimana menyimpan agar tetap cakep? Pertama ya jangan taruh di paparan sinar matahari langsung. Jangan ditaruh Jadi misal paparan sinar matahari yes, langsung. jadi lebih baik taruh di dalam ruangan. Andai kata ada jendela di situ, jangan terlalu Deket jendela. deket banget sama jendela gitu. Jadi biar dia tidak terlalu panas ya. Biar teduh-teduh gitu ya Bu. Karena dia kayak kita juga bisa dehidrasi. Oh, bisa dehidrasi. Nah kalau dia dehidrasi, dia pasti kan minumnya kenceng tuh, Banyak. haus kan. Nah kalau dia semakin kenceng minumnya, bunganya makin mekarnya cepat. Bunga yang mekarnya makin cepat, itu layunya juga relatif Oh lebih gitu. cepat. Kalau misalnya kayak mawar ini Bu, sebenarnya ada cara khusus nggak Bu, cara motongnya atau cara ini buat nyimpen gitu Bu mungkin? Kalau nggak hanya mawar sih sebenarnya, jadi pada umumnya bunga segar, semua bunga segar itu kita karena dia bunga segar pasti makanannya kan air. Nah, yang paling benar adalah dia makan airnya kan dari nyerap airnya, makan airnya dari pangkal batangnya. Oke. Jadi sebaiknya kalau teman-teman beli dari pasar, ini bunga kebetulan udah saya treatment ya, udah saya kurangkan. Jadi begitu Oh, dari dikurangin pasar juga, Bu? bunga, kan mereka ditutup, dibungkus rapet. Jadi nanti kita bersihkan, kurangin daunnya dan potong diagonal batangnya. Dan kalau bisa Bun juga jangan di bawah ruas batang. Oh, jangan di bawah ruas batang. Iya, karena kalau bagusnya. misalkan kayak gini ya, airnya kan terminum nih sini keserap, Oh, tapi gitu. dia udah terhambat oleh tulangnya sini kan. Jadi kalau bisa di atasnya sedikit dan potongnya diagonal. Oke. Semakin miring semakin baik. Baru Baru kita semakin miring semakin iya, baik. karena dia Oke. permukaannya semakin lebar.
Untuk dia nyerap airnya itu. Semakin banyak jadi dia bisa minum. Kemudian kurangkan sedikit daunnya supaya air yang terserap tidak keburu diserap sama daun sehingga nyampe ke bunga. Nyampe di bunganya udah keburu dia lemes gitu. Oh gitu. Baru kita taruh di air yang bersih. Kalau suhu airnya sendiri ada nggak Bu? Maksudnya? Nggak ada. Suhu ruangan Suhu aja ruangan biasa. aja. Tapi akan lebih baik setelah kita kasih air bersih, disimpan di kulkas. Oh, disimpan atau di chiller. Ini kalau dalam untuk keadaan penyimpanan ya, airnya. untuk stok Oke. ya, untuk stok. Kalau kita bicara untuk berbisnis bunga, bunga ini adalah stok untuk berjualan. Oke. Gitu. Tetapi kalau dari untuk bouquet, penerima bunga, kalau hand bouquet akan lebih baik di unwrapping, jadi dibuka kemasannya, terus diletakkan dalam vas bunga yang berisi air. Tentunya kita potong tadi ya. Potong-potong dulu tadi Bu. Oke. Nah kalau misalnya Bu, itu kan tadi kalau nyimpen nih, tapi kan tetap kata bunga itu kan ada maksimalnya lah ya. Ada umurnya ya. ya. Ada umurnya lah ya. Nah itu gimana sih Bu cara nge-recycle-nya? Soalnya sekarang saya sedih banget kalau ngebuang bunga tuh, apalagi kalau misalnya pas ngasihnya tuh momen-momen tertentu gitu, apalagi pas ngebuangnya dapat dari gitu. doi gitu sama ya. si doi Ya, gitu. Tapi kalau putus belum move on kan sedih. Jadi ada nggak bisa di recycle gitu? Beberapa jenis bunga dan daun ada yang bisa di recycle. Sebenarnya bukan di recycle tapi lebih di upcycle. Di ya. upcycle baik. Jadi contoh nih kayak seperti yang ini adalah daun leather leaf atau orang umum bilangnya daun pakis. Daun pakis. Ini bukan bunga daun plastik ya atau daun artificial, ini adalah daun kering. Daun kering. Artinya daun segar yang kita keringkan dan kebetulan ini diberi pewarnaan. Oh, kalau teknik ngeringinnya tuh berarti ada sendiri Bu? Biasanya dikeringkannya cuma digantung terbalik gini aja. Jadi kalau kita ikat, saya contohkan. Digantung begini beberapa bendel gitu, kita ikat, kita gantung aja di ruangan biasa ya. Suhu ruangan aja. Jadi jangan ditaruh di jemuran baju gitu, nggak usah. Terlalu panas ya? Terlalu panas. Nanti dia lebih cepat coklat gitu. Nah itu butuh waktu beberapa hari gitu. Tapi jangan juga di daerah yang lembab. Karena di daerah yang lembab. Nanti dia cepat jamuran. Oh iya, berarti yang putih-putih itu tuh biasanya karena jamuran bisa ya? jadi, Lembab. bisa jadi. Saya pernah ide gitu untuk mengeringkan, tapi di dalam kosan, jadi karena mungkin kurang ventilasi, jadi dia di ujung-ujungnya ada putih. Tapi lembab mungkin nggak ya. apa-apa, mungkin efek-efek snowy gitu ya kalau putih. Kita anggap begitu aja deh. Iya. Nah kalau misalnya Bu dalam merangkai bunga itu ada nggak sih tools dasar yang harus dipunyain agar kita itu bisa merangkai bunga gitu? Oh iya, yang pasti sih karena kita bermain dengan bunga, kita menggunakan gunting yang khusus bunga. Jadi jangan pakai gunting yang pada umumnya. Apalagi gunting kuku. Nggak mungkin lagi kan gitu. Jadi kita pakailah gunting bunga. Beberapa orang ada yang lebih suka pakai pisau bunga. Pisau bunga. Ya, pisau khusus bunga karena dia memang harus tajam sekali. Oh gitu. Supaya dia tidak merusak dari batang bunga itu sendiri. Terus ada juga kita membutuhkan gunting untuk gunting pita, gunting kertas karena ini kita pakai untuk nge-wrapping hand bouquet semacam itu atau menggunting pita. Oke. Ada lagi gunting ini tang atau kawat, gunting kawat karena memang beberapa hal kita perlu menggunakan kawat. Ini kebetulan aku bawa beberapa kawat bunga. Kawat bunga ini ada nomornya. Oh, ada nomornya. Jadi ada beda-beda. SWG 24. Ya, jadi mulai ini kebetulan saya bawa nomor 16, 20 dan 24. Tapi sebenarnya dia itu mulai dari nomor 16 sampai 28. Itu apanya Bu? Dia menjelaskan apa? Semakin besar angkanya, semakin lemes, semakin tipis. Semakin tipis. Nah, dia digunakan untuk bunga-bunga yang ya sesuai kebutuhan. Jadi tidak berarti mawar yang seperti ini harus menggunakan kawat nomor sekian. Jadi kawat ini digunakan untuk bunga-bunga yang sesuai kebutuhannya lah. Oh, jadi kayak ya kita sesuaikan aja gitu ya. Besar kecilnya batang bunga. Batang bunga yang didatang. Iya. Oke. Gitu. Kalau ini itu apa Bu? Oh ya ini adalah floral tape. Ada dua nih, ada floral tape, ini namanya pot tape. Ini sering kita gunakan juga di dunia floris. Terus ini adalah tube atau tube yang sekiranya kalau teman-teman pernah ngelihat single stem bouquet untuk wisudaan gitu tuh kan. yang gitu. Yang hand bouquet tapi satu tangkai saja atau apa. Nah, itu kan dia harus juga menggunakan
air untuk biar lebih cepat, jadi ngisi biar lama airnya segarnya. di dalam situ. Jadi supply airnya kita masukkan sini, keren, jadi kontainer, keren. masukin batang Ini baru pertama bunganya. kali saya lihat tuh Oh gitu. untuk itu. Kalau ini apa ya, wire untuk pengikat, Untuk hiasan gitu ya, Bu? bisa untuk hiasan, bisa juga dia untuk material mechanical. Oh, mechanical. Ya, nah ini juga ada floral foam. Floral foam itu ada 2. Ada yang basah, Ada yang basah, kering? ada yang kering. Ini adalah yang basah, walaupun dia Oh, lagi kering ya. oke. Jadi yang basah ini digunakan untuk bunga segar. Kalau foam kering itu untuk bunga artifisial. Oh gitu. Iya, Tapi iya, pemakaiannya tetap harus kita rendam Sama. di air. Oh, harus direndam di air. Mau Iya. basah mau kering tetap direndam di air, Bu? Tidak, hanya untuk Yang basah. floral foam yang Oh, kalau basah, yang basah. kita harus rendam di air dulu untuk Baru menggunakannya. boleh Baru tancap-tancap. bisa ditancap-tancapkan Oke. bunga. Nah, kalau ini kan tadi tools dasar nih, sobat IndiHome. Nah, ada tools di sini, ada beberapa tools yang teman-teman punya lah gitu. Tapi ini semuanya gampang ditemukan ya, Bu ya? Gampang banget. Apalagi sekarang udah banyak e-commerce ya, Bu. Tinggal Ya. beli di yang warna hijau bisa, yang warna orange bisa, ya, benar, Bu ya. benar. Atau beli juga di tempat-tempat tanaman gitu bisa juga ada ya, Bu. Beberapa ya kayak seperti ini kita bisa beli di Tang toko, biasa hardware gitu kan ada. iya, tool shop gitu ya. Iya, betul. Terus kalau ini juga di ATK Iya, gitu betul. kan. Tetapi kalau memang spesifik barangnya itu bisa di Florist Supplies. Oh, Florist Supplies itu juga ada ya, memang Bu? ada. Kita kebetulan di Jakarta itu banyak sekali supplier dan wholesaler yang menjual baik produk lokal maupun impor. Jadi Oke. teman-teman yang mau jadi florist itu sekarang udah sangat dimudahkan lah karena Karena banyak suppliernya sekali. juga macam-macam. Iya, Bu. sekarang udah banyak banget perlengkapan dan aksesorisnya juga udah keren-keren lah. Sekarang searching di mana-mana juga Oh gampang iya, banget, Bu. apalagi dunia e-commerce Iya, ya. apalagi kalau udah ikut kelasnya Bu Maya makin iya, gampang lagi. cocok. Ya, Bu. Cocok ya, Bu, cocok. Nah, itu tadi kalau dari alat-alat bahan-bahannya. Nah, kalau misalnya Bu, kan kita misalnya kalau bikin kue atau bikin apa itu kan ada teknik-teknik dasar utama yang harus dibilang, misalnya teknik baking atau teknik Iya. apa. Nah, kalau dari ngerangkai bunga itu ada teknik dasarnya nggak, Bu? Ada sih, kita bilangnya itu teori dasar. Ada prinsip dasar, ada unsur dasar. Hmm. Ada banyak yang harus dipelajarin di situ. Terutama juga masalah mixing color. Oh, mixing color. Itu juga oke. ngaruh karena kita kan juga harus jangan sampai warnanya acak-adut gitu kan, sehingga Tabrak-tabrik gitu ya. menurunkan nilai dari Estetika rangkaian. gitu. Iya benar. Terus Kurang cakep gitu ya, Bu. iya betul. Kemudian juga gimana caranya rangkaian ini supaya terlihat lebih harmonis. Tentunya kan di situ ada biar terlihat proporsional, balance. Size-nya tuh juga ngaruh ya, Bu ya? Size Banget sebetulnya sih ya lebih banyak bukan ke size ya, tetapi proporsinya. Proporsi. Karena size dari rangkaian itu harus terlihat proporsional antara bobot atau komponen bunganya atau floralnya dengan media yang digunakan. Jadi biar enggak apa sih orang Jawa bilang jomplang gitu loh. Jomplang Iya. teman-teman itu namanya imbalance, tidak seimbang. Gitu. Oke, berarti itu dari segi komposisi, dari segi pemilihan warna gitu. Banget. Berarti sebenarnya punya taste yang bagus tuh juga suatu keunggulan tersendiri, atau taste itu bisa dipelajari menurut Bu Tes Maya? itu sebenarnya menurut saya bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Ya, saya nggak bilang bisa dipelajari, tapi bisa di-upgrade. Hmm. Dan bisa apa ya, kita kalau semakin sering banyak referensi, kayak sekarang tuh di Pinterest, di Iya, sosial media betul. banyak sekali ya referensi-referensi. Nah itu bisa menambah atau meningkatkan taste kita juga. gitu. Nah seperti itu sih, kalau ilmu merangkainya sih semua bisa pelajarin sih. Iya. Mbak. Apalagi ikut kelas Bu Maya. Jadi nggak ada alasan ya kalau bilang aku nggak punya bakat. Oh Iya, benar-benar Bu. Sama Ya kok. biasanya banyak jadi alasan ya. Bu. Jadi Apalagi alasan. bilang selera aku jelek gitu kan. Iya, Iya kan? Gitu iya kan iya banyak. iya. Nah itu yang kacau itu, Oh, itu jelek. karena orang nggak pede duluan kan. Oh iya benar. Padahal kalau di tempat Bu Maya itu diajari pede juga. Karena dulunya saya juga Kurang pede. Bukan, saya tuh berangkat dari zero, benar-benar zero zero. tentang dunia perbungaan. Tetapi saya nggak punya skillnya, saya nggak punya knowledge-nya. Pada akhirnya toh saya bisa terjun ke bisnis ini. Oke. Artinya kan itu bisa dipelajarin, Iya, gitu. betul. Jadi saksi hidupnya saya lah. Oh, Saya iya. juga dulu nggak ngerti apa-apa tentang bunga, tapi lambat laun pasti akan bisa. From hero to zero. From Terbalik. hero to hero dong ya. Iya. Yang penting ujungnya cuan. Nah, itu tadi sedikit ilmu-ilmu dasar. Nah, udah tahu kan kalau dikasih bunga jangan ditinggalin, jangan dibuang apalagi di depan muka orang yang ngasih. Aduh, jangan sakit dong. di hati ya, Bu ya. Nah, untuk teman-teman sobat IndiHome, nanti kita akan pelajari yang lebih detail lagi gimana caranya ngerangkai bunga yang cakep. Diajarin juga sama Bu Maya nanti.
Nah, terima kasih atas semua intensinya. Jangan lupa dicatat ini, jangan lupa, atau mau langsung di search di e-commerce juga boleh Bu ya, Boleh. sambil beli-beli sambil ini. Nanti kita mungkin akan belajar merangkai bunga. Terima kasih Bu Maya atas ilmunya Sama-sama, Mbak Ica. dan dasar-dasar. Sampai jumpa lagi. Gimana caranya menjadi florist profesional? Nah, Sebagai apa? Apakah sebagai bisnis flower business owner atau kita sebagai floral designer? Karena Oke. dua pengertian yang berbeda. Kalau Berbeda. bicara tentang bagaimana kita ingin memulai bisnis bunga ini, nah tentunya ya pertama saya dan beliau adalah salah satu master floral designer di wah, Indonesia. keren banget. Nah, Jadi- kalau menentukan pricing bunga harga jual ke pelanggan tuh gimana sih Bu? Ada tipsnya nggak sih? Tipsnya tuh sebenarnya gini.